Salam, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali dalam program acara kita I5, Immanuel 5 Minute. Bersama saya Pendeta Vison Bailayan dari GPIB Bukit Kasih Ranai Natuna. Pada kesempatan ini saya akan membawakan renungan bagi kita semua yang diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Dengan tema firman Allah sebagai penuntut. Pada tahun 1958, tepatnya pada tanggal 6 Februari, terjadi insiden kecelakaan pesawat di Bandara Munich, Jerman, di mana pesawat tersebut mengangkut para pemain sepak bola dari tim Manchester United Inggris dan mengakibatkan 23 penumpang tewas dalam insiden kecelakaan tersebut. Menurut berita, mengapa hal ini terjadi? Karena sang pilot bersikeras untuk melakukan take off. Dikala pada saat itu terjadi badai salju di Bandara Munich, Jerman. Pihak bandara pun sudah memperingatkan. Ya, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kecenderungan manusia selalu berlindung pada kepintarannya sendiri, berlindung kepada banyaknya pengalaman yang sudah dilalui, berlindung pada kehebatan dan kekuatannya sendiri. Dan itu sifatnya sementara dan sia-sia. Ketika kita menyadari bahwa sifatnya sia-sia, mari kita belajar untuk berlindung pada Allah. Bagaimana cara kita berlindung pada Allah? Tema kita menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut. Firman Tuhan sebagai penuntun dan pedoman dalam langkah kehidupan kita. Hal ini juga ditekankan kepada kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ketika Tuhan menyelamatkan mereka dari tanah perbudakan, Tuhan menuntun mereka keluar menuju tempat yang Tuhan sudah siapkan. Tentu perjalanannya begitu panjang, proses yang begitu lama yang boleh bangsa Israel alami. Mereka butuh pedoman, mereka butuh penuntun supaya mereka hidup dalam kekudusan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Diturunkanlah 10 perintah Tuhan bagi mereka supaya mereka dapat menjaga kekudusannya, dapat menyembah Tuhan Allah yang sebenarnya. Manfaat 10 perintah Tuhan bagi umat Israel yang pertama, supaya mereka tahu sifat Allah sebenarnya. Yang kedua, supaya mereka bisa mengetahui bahwa Allah mengasihi mereka. Ketika mereka menyadari bahwa Allah mengasihi mereka, tentu mereka harus beritakan itu kepada semua bangsa maupun kepada generasi-generasi berikutnya. Bagaimana Tuhan yang menuntun kehidupan mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Supaya nama Tuhan tetap dimuliakan. Lalu yang ketiga, agar mereka menyadari bahwa Allah dan hukumnya selalu kekal. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan atau 10 perintah Tuhan tidak hanya berlaku pada kehidupan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir saja. Namun bagi kita semua sebagai orang percaya saat ini dan selama-lamanya, hanya firman Tuhan sebagai penuntun kehidupan kita supaya hidup kita layak di hadapan Tuhan. Hidup kita menjadi kudus, di mana kita selalu mengandalkan Tuhan dimanapun kita berada. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini pemerintah menghimbau kita, memberikan peringatan kepada kita untuk kita berdiam diri di rumah, untuk beribadah di dalam rumah dalam menghadapi wabah COVID-19. Memang Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sesuai dengan keinginan kita merasa dibatasi. Tetapi
Tetapi himbauan ini penting untuk menyelamatkan kita, supaya kita tidak terjangkit oleh wabah COVID-19. Banyak korban yang ditimbulkan dari virus ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, di mana firman Tuhan juga menyatakan, renungkanlah firman Tuhan ini siang dan malam, maka hidupmu akan berhati-hati dan beruntung. Demikian Bapak Ibu, renungan yang dapat saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan setiap langkah kehidupan kita di dalam mengarungi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.